Oke, selamat bertemu kembali di pelajaran matematika wajib. Nah, kali ini kita akan lanjut ke bab baru, yaitu mengenai turunan. Nah, turunan yang kita bahas di sini langsung saja karena waktu kita tidak terlalu banyak ya. Jadi saya langsung aja ke intinya. Di sini untuk turunan fungsi aljabar yang pertama yang akan kita bahas ya. Jadi untuk turunan fungsi aljabar di sini dasar-dasarnya yang pertama untuk turunan kalau dia fungsinya konstan. Maksudnya dia fungsi konstan ini yang nggak ada variabelnya. Nah, biasa dituliskan seperti ini ya. Jika y sama dengan fx, jadi kalau misalkan fungsi itu bisa dituliskan dia dalam y sama dengan atau fx sama dengan. Nah, di sini fx-nya sama dengan c. C itu konstanta. Biasanya di sini c itu berupa bilangan, bisa ya bilangan apapun dia ya. Maka y aksen itu berarti menandakan turunannya. Jadi kalau sudah ada pakai aksen itu berarti menandakan turunannya ya. Jadi aksen atau f aksennya atau boleh juga ditulis dy dx, artinya si y-nya kita turunkan terhadap x gitu ya. Maka kalau diturunkan hasilnya dia akan selalu 0 begitu ya. Jadi turunan fungsi konstan adalah 0, itu kesimpulannya ya. Jadi kalau dia yang kita turunkan berupa angka atau yang nggak ada variabelnya, misal aja dia huruf tapi bukan variabelnya, berarti dia kalau kita turunkan hasilnya adalah 0 ya, seperti itu. Oke, kita lihat beberapa contohnya di sini ya. Misalkan di sini jika fx-nya sama dengan 3. Nah, 3-nya kan nggak ada embel-embel x-nya karena di sini fungsi x ya. Jadi kalau nggak ada dia x-nya, berarti langsung saja kamu turunkan itu hasilnya adalah 0. Ingat ya. Seperti itu dia. Kemudian, jika fx sama dengan minus 6. Nggak ada embel-embel x-nya kan gitu ya, nggak ada x di belakangnya, dia tidak punya variabel x, dia adalah berdiri sendiri atau konstanta, maka di sini turunan pertamanya adalah 0 juga. Nah, seperti ada 4 contoh di sini ya. Mau berapapun dia angkanya, kalau dia nggak ada variabel x-nya, maka dia hasil turunannya selalu 0. Itu dia ya. Oke, untuk turunan yang kedua, kalau dia nanti fungsi pangkat ya, misalkan seperti ini ada fungsi y sama dengan atau fx ya sama dengan x pangkat n, kita misalkan dia x-nya pangkat n ya, maka f aksen jadi turunannya ya. Jadi kalau diturunkan dia nanti pangkatnya itu kamu tuliskan ke depan, jadi n-nya sudah di depan pangkatnya tadi dikali dengan x. Kan tadi pangkatnya n, kamu harus kurangkan 1. Jadi ingat ya, di sini catatannya pangkatnya kamu kurangkan 1 dan pangkatnya yang tadi awalnya kamu tuliskan di depan, dikalikan dia. Oke, biar lebih jelas kita lihat contoh ya. Di sini ada contoh, jika fx sama dengan x pangkat 5, maka f aksen x, jadi turunannya f aksen sama dengan, nah tadi kan pangkatnya 5, jadi 5-nya ini sudah di depan kita tuliskan. Nah, baru kali dengan x. Tadi kan pangkat 5 ya. X-nya pangkat 5. Ini kamu kurangkan dengan 1. Ya. Jadi yang terjadi hasil akhirnya adalah 5x pangkat 4. 4-nya dari mana tadi? Dari 5 kurang 1. Nah, selesai sampai situ saja. Udah ya. Oke, contoh yang kedua. Oke, kita cari contohnya yang lebih kompleks. Nah, di sini ada fungsinya y sama dengan 1 per x pangkat 4 ya. X-nya pangkat 4-nya di bawah atau 1 per gitu ya. Nah, kalau dia begini, hal yang pertama kamu harus lakukan diubah dulu dia. Jadi di sini maka terlebih dahulu diubah jadi y sama dengan x pangkat min 4. Ingat ya, ini pelajaran kelas 10 kemarin ya. Kalau dia di bawah, kalau dia naik ke atas, maka kalau dia pangkatnya itu positif dia jadi negatif, kalau yang tadi dia negatif di bawah naik ke atas jadi positif, jadi balik tandanya saja seperti itu ya. Nah, di sini kamu harus kerjakan, kalau ada seper begini harus dia ubah dalam bentuk yang seperti ini. Normalnya harus seperti ini dia baru bisa diturunkan. Kalau dia seper gini nggak bisa langsung diturunkan, salah ya. Jadi harus dibuat dia dalam bentuk x pangkat berapa, jangan 1 per
Nah, seperti itu. Jadi kalau dia 1 per X pangkat 6 misalnya, berarti kamu harus naikkan dulu ke atas. Seperti ini ya, X pangkat 4 naikkan dia ke atas. Dan di sini yang tadinya pangkat 4 jadi pangkat negatif 4. Sehingga yang terjadi di sini jadi Y sama dengan X pangkat 4. Nah, setelah seperti ini baru kamu turunkan. Maka Y aksen menjadi negatif 4 ya, karena pangkat 4 ya, pangkatnya itu tuliskan di depan. Baru dikali dengan X yang tadi dia pangkat minus 4 kurang 1 lagi. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya jadi min 4 X pangkat minus 5. Baru biasanya ini harus diubah ke pangkat positif ya. Jadi supaya positif ini berarti pangkat minus 5 turunkan ke bawah, sehingga minus 4 ini nggak usah diubah ya, ini nggak boleh ya kan, yang berubah itu pangkat-pangkat ya nak ya. Nah, jadi di sini yang diubah itu yang X pangkatnya saja. Nah, jadi kalau minus 4-nya dia tetap di atas, yang kamu pindahkan yang X pangkat minus 5 ke bawah sehingga jadi X pangkat 5. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 4 per X pangkat 5. Begitu dia menyelesaikannya. Nah, itu kalau dia pangkatnya seperti ini. Kalau dia contoh seperti nomor 3, pangkatnya, nah dia dalam bentuk akar, kayak mana menurunkannya seperti ini. Nah, ingat ya, pelajaran kelas 10 juga bilangan yang dalam bentuk akar begini boleh kita buat dia menjadi bilangan berpangkat pecahan ya. Jadi di sini jika Y sama dengan akar X dapat diubah menjadi Y sama dengan X pangkat setengah. Jadi tergantung akar pangkat berapa dia. Kalau nggak ditulis berarti akar pangkat 2 lah itu kan. Maka ditulis di sini jadi 1 per 2. Nah, dia harus jadi X pangkat berapa dulu baru bisa diturunkan. Nah, setelah seperti ini baru kita turunkan. Maka yang terjadi di sini X aksennya atau turunan pertamanya adalah, ingat tadi kan pangkat setengah, berarti setengahnya tuliskan ke depan dulu, pangkatnya tadi dulu kita tuliskan ke depan, baru pangkat setengah tadi kurang 1. Nah, itu dia, itu yang pertama ya. Oke, lanjut. Setengahnya tetap ditulis ya. Terus kan setengah dikurang 1 itu kan harus kita samakan penyebut. Di sini sebenarnya bisa langsung saja, tapi supaya kamu mengerti ya dari mana dia 2 per 2 nya itu kan 2 per 2 itu kan 1 ya. Jadi disamakan penyebut dia. Nah, itu pelajaran SD dulu ya. Nah, baru setelah itu sudah sama penyebut sama-sama 2 ya. Udah bisa langsung kurangkan. Jadi setengah dikurang 2 per 2 berarti itu artinya 1 dikurang 2 ya. Yang di atas yang saja yang dikurangkan negatif 1. Maka kita dapat pangkat di atasnya negatif 1 per 2. Jadi sini yang terjadi setengah dikali X pangkat negatif 1 per 2. Terus ingat selalu ya, pangkat negatif itu diubah menjadi pangkat positif, berarti yang X pangkat negatif setengahnya harus turun ke bawah ya. Jadi turun ke bawah, yang di bawah ada 2 ya, dekatkan aja dia sama 2 boleh ya. Nah, jadi dia 1 per, buat aja panjang seperti ini, 1 per 2 X pangkat setengah. Tadi minus setengah karena sudah di bawah jadi positif ya. Sama dengan, nah di sini masih bisa diubah lagi. Kan tadi pangkat setengah itu boleh dibuat jadi akar ya. Jadi kalau setengah itu berarti itu akar X. Jadi X pangkat setengah itu adalah akar X kalau diubah ke bentuk akar. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 2 akar X. Seperti itu. Oke, itu untuk yang kedua ya. Baru yang ketiga, ini tambahannya mirip-mirip juga seperti yang kedua tadi. Kalau yang pertama tadi kan dia hanya X pangkat berapa gitu ya. Kalau misalkan ada di depan X-nya seperti ini, misalkan jika Y sama dengan Fx sama dengan K dikali Gx, ada K di depan, ada konstanta di depan Fx-nya gitu ya. Maka apa yang terjadi di sini? Nah, itu kamu tinggal kalikan saja. Contoh aja langsung ya. Misalkan di sini ada fungsi Gx. Ya. Fungsi Gx sama dengan 3x pangkat 2. Nah, kalau ketemu seperti ini, 2-nya ini kamu kalikan aja langsung dengan 3. Sehingga di sini turunan G aksennya ya, atau G aksen X-nya itu sama dengan
Tadi ada 3 di depan, baru kamu kalikan dengan pangkatnya tadi 2 ya. Baru dikali dengan X pangkat 2 dikurang 1, selalu ya pangkat dikurang 1. Itu dia, baru 3 kali 2 jadi 6, baru X pangkat 1. X pangkat 1 tidak ditulis. X pangkat 1 dari mana? Dari 2 kurang 1 tadi. Oke, maka dapat dia 6X. Oke, itu contoh pertama ya. Coba kita lihat contoh yang kedua. 2X pangkat minus 8 ini fungsinya, fungsi Hx sama dengan ini ya. Baru turunannya adalah H aksen X sama dengan, ingat ya, tulis dulu yang di depannya tadi, baru dikali dengan pangkatnya minus 8. Baru setelah itu X nya berpangkat minus 8 tadi kurangkan 1. Itu aja kan, udah aja ya kan. Baru tinggal kalikan ya, 2 kali negatif 8 itu minus 16. Pangkat minus 8 dikurang 1 berarti jadi minus 9. Maka hasil akhirnya adalah min 16 dikali X pangkat minus 9. Nah, itu hasil akhirnya. Oke, contoh yang terakhir ya. Ini dia kalau bentuk akar. Di sini ada Kx sama dengan 4 akar pangkat 4 ini ya. Di sini akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Nah, kalau ketemu soal begini, kamu juga sama ya, harus ubah dia ke bentuk X pangkat berapa gitu ya. Jadi, cara ngubahnya ingat pelajaran kelas 10 juga ini ya. X pangkat 3 dan akar pangkat 4 berarti di sini X pangkat 3 per 4. Per 4-nya akar pangkatnya itu dia ya, ingat ya, kelas 10 ya. Nah, setelah diubah dia ke bentuk pecahan begini, pangkat pecahan, baru kamu tinggal turunkan. Cara menurunkannya sama saja. Tulis dulu yang di depannya 4, tuliskan 4 kemari, baru dikali dengan pangkatnya. Tadi pangkatnya kan 3 per 4, kamu tinggal tuliskan 3 per 4 kemari. Setelah itu tuliskan X pangkat 3 per 4, baru pangkatnya itu tinggal kamu kurangkan 1. Seperti itu aja tahapannya, sama aja seperti yang bagian 2, 3 ya. Nah, itu baru setelah itu tinggal kalikan 4 dikali 3 per 4. Kebetulan di sini 4 ini bisa saling matikan ya, tewas. Maka yang tersisa adalah 3 di sini. Karena 4 bagi 4 kan 1 ya. Jadi 3 per 1 ya 3 ditulis. Nggak usah ditulis 3 per 1 tapi 3 saja. Kemudian tinggal pangkatnya dikurangkan. Karena dikurang 1, ingat ya, kalau supaya gampang mengurangkan pangkat itu, lihat aja penyebutnya 4 gitu ya. Karena tinggal kurang 1-nya itu, berarti tinggal kamu buat aja sama dia 4 per 4 gitu ya. Sesuaikan saja sama penyebutnya. Berarti tinggal kita kurangkan, 3 dikurang 4 itu kan negatif 1, sehingga yang terjadi 3 per 4 dikurang 4 per 4 adalah negatif 1 per 4. Nah, dari sini ingat, ubah lagi dia ke bentuk pangkat positif, sehingga di sini jadi 3 per X pangkat 1 per 4. Atau kalau diubah dia ke bentuk akar, maka yang terjadi 3 per akar 3 per akar pangkat 4 dari X. Nah, itu dia. Oke, itu dulu materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih.